Satu naga mati, satu kota berdiri, satu persatu tragedi terjadi. Kadmus telah membunuh seekor naga suci milik Dewa Ares, dan ia telah menjalani hukuman dengan melayani Ares selama 8 tahun. Kadmus sudah berdamai dengan Ares dan bahkan menikah dengan putri Ares yaitu Harmonia. Namun kutukan itu terus terjadi satu persatu pada keturunan Kadmus, dimulai dengan Semele. Semele adalah putri cantik dari Kadmus dan Harmonia. Ia menjadi pendeta di kuil Zeus. Zeus sering memperhatikan Semele dan mendekatinya. Singkat cerita, Semele hamil dan Hera mengetahuinya. Biasanya Hera akan menyakiti wanita-wanita Zeus karena cemburu. Semele dilindungi oleh Zeus sehingga Hera tidak bisa menyakitinya secara langsung. Maka Hera menyamar sebagai Beroe, pelayan lama Semele. Beroe mengatakan bahwa ia tidak percaya bahwa Semele kekasih Zeus. Menurutnya laki-laki itu hanya berpura-pura menjadi seorang dewa. Ketika suatu saat Zeus mendatangi Semele, Semele meminta Zeus untuk bersumpah. Zeus pun bersumpah dengan ikrar paling keramat yaitu demi sungai Styx. Setelah itu, Semele meminta Zeus untuk memperlihatkan wujud aslinya. Zeus berusaha menghentikan Semele, tapi ia sudah terlanjur bersumpah. Maka berubahlah Zeus menjadi energi murni seperti kilat dan petir. Api yang muncul menyebabkan Semele terbakar menjadi abu. Tak mampu menyelamatkan Semele, Zeus mengambil janin yang ada di dalam rahim Semele dan memasukkannya ke dalam pahanya hingga saatnya lahir. Bayi Semele itu adalah Dionysos, bayi yang lahir 2 kali. Untuk menyembunyikan bayi Dionysos dari Hera, Zeus menitipkan bayi yang baru lahir itu pada Ino, saudari kandung Semele yang menikah dengan Atamas Raja Boeotia. Hermes yang membawa bayi itu menyuruh mereka untuk membesarkan Dionysus sebagai anak perempuan agar terhindar dari Hera. Namun kutukan naga Ares itu terjadi kembali pada Ino. Dewi Hera membuat Atamas gila hingga membunuh anaknya sendiri yang ia kira rusa. Ino melarikan diri bersama anaknya lalu melompat ke laut. Keduanya kemudian menjadi dewa dan dewi laut. Ino menjadi Leukothea. Leukothea muncul kembali dalam kisah Odysseus sebagai penyelamat Odysseus di laut. Lalu bagaimana nasib Dionysos yang masih bayi itu? Dionysos diselamatkan oleh Hermes dan diserahkan kepada para nimfa di pegunungan Nisa untuk dibesarkan secara rahasia. Para Nisaid, yaitu sebutan untuk nimfa atau peri yang hidup di gunung Nisa, membesarkan Dionysus dengan penuh cinta. Para nimfa yang lembut namun kuat itu memberi Dionysus susu dan madu. Dionysus tumbuh di tengah alam liar. Selain hidup bersama para nimfa, Dionysus juga didampingi Silenus, seorang satir tua yang sering mabuk tetapi bijaksana. Silenuslah yang mengajarkan filsafat, musik, dan rahasia-rahasia alam pada Dionysus. Di Gunung Nisa pula, Dionysus mengenal satir tampan bernama Ampelos. Tapi Ampelos mati secara tragis karena diseruduk atau ditendang banteng liar. Dionysus menangisi kematian Ampelos dan mengubah Ampelos menjadi tanaman anggur. Dari Gunung Nisa, Dionysus tumbuh menjadi dewa anggur, ekstasi, dan pembebasan. Dari Gunung Nisalah ia membawa kebahagiaan dalam anggur, tarian, dan kedalaman emosi manusia. Zeus memerintahkan Dionysus untuk mengusir orang-orang India, bukan karena kebencian terhadap bangsa itu, tetapi untuk penyebaran peradaban dan pemujaan dewa baru. Ini juga merupakan salah satu proses pendewaan Dionysus. Perintah Zeus. Pergilah ke India dan taklukkan negeri itu. Buktikan bahwa kau layak berada di Olympus. Olympus adalah gunung tertinggi di Yunani, dianggap sebagai istana para dewa. Di India, pasukan Dionysus berhadapan dengan pasukan India
yang dihasut oleh Hera, istri Zeus, yang masih marah terhadap Dionysus. Selama pertempuran, Dionysus mengubah air sungai menjadi air anggur, dan orang-orang India meminumnya hingga mereka mabuk dan tertidur. Dionysus memenangkan pertempuran. Kemudian Dionysus berhadapan dengan Deriades. Dionysus bisa berubah menjadi berbagai binatang selama pertarungan, sehingga Deriades melarikan diri. Ketika Dionysus dalam perjalanan kembali ke Yunani, Silenus menghilang. Silenus ditemukan pingsan karena mabuk di taman Raja Midas. Raja Midas memperlakukan Silenus dengan baik dan menjamunya selama 10 hari. Atas kebaikan Midas, Dionysus mengabulkan permintaan Raja Midas yang meminta apapun yang ia pegang berubah menjadi emas. Sebuah permintaan yang kemudian ia sesali, karena anaknya dan makanannya pun berubah menjadi emas. Kisah ini pernah saya buat videonya. Suatu hari Dionysus yang sudah menjadi dewa anggur itu ditangkap oleh sekelompok bajak laut yang mengira Dionysus adalah bangsawan atau pangeran kaya. Mereka berpikir untuk menculik Dionysus untuk mendapatkan uang tebusan. Dionysus diam tak melawan, tapi mereka tak berhasil mengikat karena talinya selalu lepas. Hanya satu pelaut yang curiga, yaitu Aquetes, bahwa Dionysus bukan manusia biasa, tetapi peringatannya diabaikan oleh teman-temannya. Ketika di laut, terjadi peristiwa-peristiwa aneh. Aroma anggur memenuhi udara. Anggur mengalir dari tiang-tiang kapal, dan tanaman anggur muncul di tiang-tiang kapal dan memenuhi kapal. Tiba-tiba muncul binatang-binatang buas seperti harimau, panter, dan ular. Para pelaut ketakutan, lalu mereka melompat ke laut dan berubah menjadi lumba-lumba. Kecuali satu orang, yaitu Aquetes, yang kemudian menjadi pengikut Dionysus. Kemudian Dionysus melanjutkan perjalanannya. Sementara itu di tempat lain terjadi peristiwa Theseus membunuh Minotaurus dan membawa lari putri Minos, Ariadne. Kapal Theseus singgah di Pulau Naxos dan mereka menginap di pulau itu. Di saat yang sama, Dionysus pun berada di pulau itu. Diam-diam Dionysus memerintahkan Theseus pergi dan meninggalkan Ariadne. Dionysus jatuh hati pada Ariadne. Ketika Ariadne bangun, Theseus telah pergi, meninggalkan jejak kaki yang telah memudar di pasir yang dingin. Ariadne menangis dan menganggap Theseus kejam telah mengkhianatinya. Air mata Ariadne belum kering ketika kemudian Dionysus muncul dengan rombongannya yang ramai dengan tabuhan genderang, denting kecapi, dan nyanyian liar. Dionysus menghibur Ariadne dan berjanji memberinya mahkota berbintang apabila Ariadne bersedia menjadi istrinya. Ariadne yang sendirian di pulau itu dengan senang hati menerimanya. Mahkota itu adalah mahkota emas dengan permata dari India. Di kemudian hari, mahkota itu diangkat ke langit menjadi Corona Borealis, bintang mahkota utara. Ketika Dionysus tiba di Thebes, tempat ibunya dilahirkan, Dio mengatakan bahwa dirinya putra Zeus. Namun tak seorang pun mempercayainya sehingga ia menghukum kota itu. Ia membuat semua wanita menjadi gila dan mengirim mereka ke pegunungan untuk merayakan ritualnya. Raja Thebes saat itu adalah Pentheus, putra Agave, cucu Cadmus. Jadi secara teknis, Pentheus adalah sepupu Dionysos. Pentheus menganggap ritual itu cabul dan mengganggu ketertiban kota. Dionysus menyamar sebagai pendeta muda, membujuk Pentheus untuk mengintai pengikut Dionysus itu yang disebut Maenad, yang sedang menari di gunung Kitairon. Dionysus memanipulasi pikiran Pentheus sehingga Pentheus menuruti kehendak Dionysus. Para Maenad yang dalam keadaan delusi atau trans mengira Pentheus adalah seekor singa. Pentheus mati dicabik-cabik tubuhnya oleh para wanita itu, termasuk oleh ibunya sendiri. Tragis. Kegilaan para Maenad ini terjadi kembali pada kisah Orpheus. Orpheus yang berduka karena istrinya meninggal dipaksa untuk menyanyikan lagu-lagu gembira.
Orpheus yang tidak mau, akhirnya tubuhnya dicabik-cabik oleh para Maenad. Mengerikan. Peristiwa tragis yang menimpa Pentheus mengingatkan kembali pada kutukan naga suci Ares. Kutukan pada garis keturunan Pentheus berlangsung terus hingga beberapa generasi. Pentheus adalah kakek buyut Oidipus. Kisah tentang Oidipus pernah saya buat videonya. Pada garis keturunan Semele, kutukan itu berhenti karena tidak ada manusia lagi setelah Dionysus menjadi dewa. Pada suatu hari terjadi kehebohan karena Hera terperangkap di kursi pemberian Hephaestus. Para dewa tidak ada yang bisa membantunya, semuanya gagal. Jalan satu-satunya adalah memanggil Hephaestus ke Olympus. Hermes atau Apollo gagal memanggil Hephaestus karena Hephaestus sakit hati pada Hera, ibu yang telah membuangnya. Lalu Zeus mengirim Dionysus. Dionysus mendatangi Hephaestus dan memberinya anggur hingga mabuk. Dalam keadaan mabuk itu, Hephaestus bersedia datang ke Olympus dan kemudian membebaskan Hera. Di kedalaman bumi, di mana cahaya matahari tidak pernah menyentuh tanah, Dionysus berdiri menghadap Hades dan Persephone, memohon arwah ibunya Semele. Dionysus belum pernah bertemu ibunya karena ketika ia masih dalam rahim ibunya mati terbakar dan Zeus memindahkan janin dari rahim ibunya ke paha Zeus sampai cukup umur untuk dilahirkan kembali. Hades bertanya, "Mengapa aku harus mengizinkanmu mengambil ibumu?" Jawab Dionysus, "Karena ibuku, Semele, tidak akan kembali menjadi manusia. Aku akan memberinya keabadian. Ia akan menjadi dewi, bukan manusia." Akhirnya Hades mengizinkan. Tak ada amarah di wajah Hades. Hades paham, beberapa jiwa memang ditakdirkan untuk kembali. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Sampai jumpa lagi ya.